Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur karena pada pagi hari ini kita masih diperbolehkan untuk beribadah di bulan Juni pada minggu terakhir hari ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Penti Kurniasari. Ibadah hari ini adalah pembukaan bulan keluarga, yang mana bulan keluarga akan dilakukan tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 29 Juli 2020. Adapun rangkaian kegiatan seperti yang tercantum di Warta Jemaat. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah. Saya mengundang jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan bulan keluarga GKJW. Keluarga adalah wujud persekutuan kasih. Di dalam keluarga kita saling berbagi, peduli, mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk memberkati dan menyertai kita. Kini marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Mari kita pujikan Kidung Ria nomor 7 bait pertama bersama Malaikat di Sorga. Bersama malaikat di surga, nyanyian pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari bersama kita memasuki ibadah pada hari ini. Kita membuka bulan keluarga di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu kita mengambil saat teduh, kita datang kepadanya. Ibadah pembukaan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, hari ini kita mengawali bulan keluarga. Adapun tema di tengah-tengah bulan keluarga saat ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Mari kita sambut tema besar yang akan kita jalani 1 bulan penuh ini dengan kita pujikan kidung kontekstual 97 bulan keluarga. Bersama, yuk kita manfaatkan bulan keluarga.
Dalam ibadah ini marilah bersama kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita akan bersama membaca firman-Nya dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21 yang menyatakan demikian. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Melalui pembacaan sabda Tuhan ini, kembali kita diingatkan bagaimana hubungan di antara anggota keluarga. Sudahkah kasih menjadi pondasi awal di dalam kita membangun persekutuan terkecil, yaitu keluarga, antara suami istri, orang tua anak? Apakah kasih Kristus sudah sungguh nyata di dalamnya? Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui bahwa sesungguhnya terkadang kita seringkali justru melukai orang-orang terkasih kita tanpa kita sadari, baik melalui perbuatan kita maupun kata-kata kita. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui semuanya di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, Sang Kepala Gereja dan yang mengepalai keluarga kami masing-masing, kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami untuk berjumpa di dalam ibadah, walau masih kami lakukan di rumah-rumah. Hari ini kami juga memasuki bulan keluarga, menjadi tempat bagi kami untuk kembali melihat seberapa kedekatan keluarga kami, seberapa kasih Kristus mengawal hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali justru kami inilah yang menyakiti orang-orang terdekat kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, dengan perbuatan-perbuatan kami, baik lewat tutur kata maupun setiap hal yang kami lakukan setiap hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu memohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami ini. Bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sedangkan orang yang terdekat seringkali masih terluka oleh apa yang kami lakukan. Sungguh Tuhan, kami memohon ampun dan biarkanlah pengampunan Tuhan boleh menjangkau kami dan memberikan kehidupan yang baru bagi kami untuk kami lewati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami serta keluarga kami. Amin. Jemaat saya undang bersama untuk bangkit berdiri. Kepada siapapun yang telah mengakui dosa, Tuhan melimpahkan kasih-Nya. Seperti yang tercantum dalam Ibrani 9 ayat 28 menyatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Amin. Kita sambut berita anugerah pemberian Tuhan ini dengan kita pujikan Kidung Ria 128 bait yang pertama, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti memaafkan.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman itu, mari bersama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah di dalam rumah kami masing-masing. Bapa, di tengah persekutuan kami ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkenan hadir Tuhan, membuat kami mengerti akan firman ini, memahami betul apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, kuasai kami semua dan kuasai pula Ibu Pendeta Penti yang akan menjabarkan firman-Mu. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan kami makin tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan apa yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai dengan 42. Judul Alkitab dari LAI adalah Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita semua adalah orang-orang yang berbahagia karena kita telah mendengarkan firman-Nya dan terus-menerus berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa bulan Kespel sudah berlalu. Kita tutup di minggu yang lalu. Dan hari ini kita membuka lembaran baru bersama-sama di dalam bulan keluarga. Adapun yang menjadi tema khotbah saya hari ini adalah keluarga, lahan penyemai bibit kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih, mengapa GKJW mencanangkan adanya bulan keluarga? Mengapa kehidupan keluarga menjadi penting
penting untuk kemudian masuk di dalam kalender gerejawi. Tentu karena keluarga merupakan tempat yang baik untuk menyemaikan bibit-bibit kehendak Kristus, kehendak Bapa di surga bagi dunia. Namun bagaimana bisa keluarga menjadi tempat yang baik, lahan pembibitan kehendak Allah, jika nyatanya keluarga sendiri masih bergumul dengan dirinya sendiri? Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak keluarga-keluarga yang sedang bergumul hebat, sedang pusing, mengalami persoalan-persoalan ekonomi karena tidak bisa bekerja, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, ataupun juga sedang bergumul karena ada anggota keluarga yang terkena COVID-19. Bahkan sesungguhnya jauh sebelum pandemi ini, mana sih keluarga yang tanpa pergumulan? Semua mengalaminya. Bagaimana mungkin keluarga masih bisa menjadi tempat penyemai kehendak Allah? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini memperlihatkan kepada kita ada pernyataan Yesus yang kontradiksi. Yesus mengatakan di ayat 34, Dia datang bukan membawa damai. Dia datang dengan membawa pedang. Kok koyo-koyone Gusti Yesus kuwi sadis yo. Kok sepertinya Yesus itu kejam. Apa maksud dari bacaan kita ini? Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku sekalian, pernyataan ini hendak menyampaikan maksud bahwa para pengikut Kristus itu harus berbeda, adalah orang-orang yang berbeda, membawa pemisahan, berbeda. Lalu pertanyaannya adalah, apa nih sing beda? Apa yang berbeda? Pengikut Kristus harus berbeda dalam hal apa? Yang pertama, dalam cara memandang hidup. Yang kedua, cara menjalani hidup. Dan yang ketiga adalah cara memandang atau memperlakukan sesamanya. Kudu beda. Orang Kristen harus berbeda. Cara memandang hidup harus berbeda. Piye yo carane kita memandang hidup ini? Sebagai orang Kristen, biarlah kita boleh memandang hidup ini, hidup di dalam Kristus, menjalaninya di dalam Kristus adalah sebuah anugerah. Sehingga kita dapat menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Menjalaninya tidak sembarangan, tidak serampangan. Wong ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah pemberian yang jangan disia-siakan. Kemudian cara menjalani hidup yang seperti saya sebutkan tadi. Wong Kristen kudu beda, menjalani hidup dengan rasa syukur bagaimanapun situasinya. Puji Tuhan, meskipun pandemi ora nate luwe, yo nate lah nek luwe kerucuk-kerucuk. Tetapi selalu ada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ije iso enek sing dimaem. Ada yang dimakan. Mas Yoto mung lawuh tahu tempe misalnya seperti itu. Mensyukuri apa yang ada. Itu harus menjadi pembeda. Orang Kristen harus menjalani hidup dengan bersyukur. Kalau sudah seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara, panjenengan dan saya, kita semua yang melakukannya enteng di dalam menjalani hidup. Enteng. Kemudian berbeda dalam hal memandang sesama. Contoh, sesama yang berbeda agama, suku, bukan sebagai musuh, tetapi kita pandang sebagai saudara.
Itu prinsip kita. Semua adalah saudara. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini tadi menyebut-nyebut tentang keluarga. Namun Tuhan Yesus tidak hendak menunjukkan atau menekankan berapa toh jumlah anggota yang mengikut Yesus di tengah keluarga, bukan itu. Namun Tuhan Yesus hendak berbicara tentang kualitas para pengikutnya. Yang pertama, pengikut Yesus itu seharusnya sudah tahu akan konsekuensinya. Seperti khotbah Bapak Pendeta Bambang Margono di minggu yang lalu, bahwa ada pengikut Kristus yang baru kemudian sadar, wah ternyata mengikut Kristus itu bukan kemudian saya mendapatkan A, namun justru hidupnya menjadi ada banyak sekali tantangan, konsekuensi yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya dia siap. Pengikut Kristus harus sudah clear dengan dirinya. Harus sudah clear dengan dirinya. Ada harga yang harus dibayar, namun juga ingat ada upah kemuliaan yang menanti. Tadi di ayat-ayat terakhir yang kita baca. Yang kedua, pengikut Kristus itu harus cemerlang. Kembali ke pertanyaan di atas, bahwa pengikut Yesus Kristus itu harus berbeda. Berbeda cara memandang kehidupan, menjalani kehidupan, memperlakukan orang lain. Keberadaan pengikut Kristus haruslah menjernihkan suasana, bukan justru memperkeruh suasana. Mendamaikan bukan mencerai-beraikan, membawa ketenangan bukan kecemasan. Memasuki bulan keluarga, marilah bersama-sama kita berefleksi. Keluarga Kristen bukan perkara berapa jumlah anggota pengikut Kristus di tengah rumah tangga kita. Mungkin ada di antara kita yang satu keluarga semuanya adalah pengikut Kristus. Namun ada juga yang beberapa, hanya orang tuanya, hanya anaknya, atau mungkin juga ada di tengah-tengah saudara-saudara kita yang hanya dirinya sendiri yang adalah pengikut Kristus di tengah keluarganya. Namun janganlah khawatir, meskipun panjenengan sendiri, panjenengan tetaplah bagian dari keluarga Allah. Mari dengan segala keberadaan diri kita, biarlah kita boleh tetap cemerlang. Mari bersama kita belajar dari tanaman turi. Saya yakin kita semua sudah tahu turi yang biasanya enak dikulup, enak dipecel. Ya, dari situ kita bisa belajar. Dia adalah tanaman yang bisa ditanam dimanapun, di dalam kondisi lahan seperti apapun, bahkan yang tandus, bahkan yang tidak subur, kering sekalipun, dia bisa hidup. Dan hebatnya lagi bahwa tanaman turi ini keberadaannya dapat mengikat nitrogen yang kemudian justru menyuburkan tanah di mana dia ditanam yang awalnya tidak subur tadi menjadi tanah yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berapapun jumlah kita di tengah-tengah anggota keluarga, 6, 4, 2, bahkan 1 sebagai pengikut Kristus di tengah keluarga kita, biarkanlah kita tetap menjadi tempat persemaian kehendak Allah. Biarkanlah di dalam kehidupan kita di sana ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang siap kita sebarkan. Mari tetap semangat dan mari bersama menjalani kehidupan di tengah bulan keluarga ini dengan saling bergandengan tangan, dengan saling menguatkan supaya kehendak Kristus semakin nyata di sekitar kita, di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
saat teduh bagi kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bulan kesaksian dan pelayanan sudah kita tutup di minggu yang lalu. Namun hari ini secara khusus Ketua Panitia Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020 GKJW Manuan akan menyampaikan sambutannya kepada kita sekalian. Dipersilakan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan. Yang terhormat Ibu Pendeta Penti Kurniasari, segenap majelis jemaat, pamong, dan semua warga jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selaku Ketua Panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang dengan semangat dan kerjasamanya mensukseskan semua kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020. Juga pada warga jemaat yang mendukung baik waktu, dana, dan tenaga, sehingga kegiatan Kespel bisa berjalan dengan baik dan lancar. Puji syukur kehadirat Tuhan, bahwasannya dalam Bulan Kesaksian dan Pelayanan pada masa pandemi ini, kita sudah menjadi saksi dan pelayan Kristus. Melalui donasi yang sudah Bapak Ibu sumbangkan pada kita bisa yang pertama, memberikan paket sembako pada 79 warga jemaat dan 32 warga sekitar gereja. Yang kedua, menyumbangkan alat pelindungan diri atau APD bagi Rumah Sakit Perawatan COVID-19 Rumah Sakit Mojowarno Jombang berupa baju hazmat, masker N95, masker medis, handscoon, dan face shield. Ketiga, melalui kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI, kita menyumbangkan 31 bags atau kantong darah bagi sesama. Yang keempat, melakukan penyemprotan desinfektan pada lingkungan gereja dan 30 rumah sekitar gereja. Yang kelima, memberikan pembelajaran bahasa Inggris online pada anak-anak kelas pratama dan madya.
Dan yang keenam, menggalang peran serta warga jemaat melalui lomba video bernyanyi sekeluarga, cerita Alkitab, dan poster kampanye positif penanganan pandemi COVID-19. Adapun pemenang lomba akan diumumkan setelah ibadah. Kiranya menjadi saksi dan pelayan Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan sambutan Ketua Panitia, artinya ini bahwa kegiatan Kespel kita sudah sungguh-sungguh berakhir secara program. Namun harus terus kita lestarikan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita awali di tengah keluarga kita masing-masing. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Panitia Kespel yang sudah menjalankan tugasnya. Terima kasih untuk Panitia Kespel tahun 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati panjenengan semuanya dan percayalah apa yang telah panjenengan lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bersama kita memasuki doa syafaat. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami yang menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus yang telah memberkati kami lewat ibadah yang kami lakukan saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, seberapapun kami pengikut Kristus di tengah-tengah keluarga, biarkanlah kami disadarkan, diingatkan bahwa kami adalah tempat penyemai kebaikan, kehendak Kristus bagi sesama. Biarlah kami tetap semangat untuk menjalaninya, melakukannya, karena Kristus beserta kami semua. Hari ini Tuhan, perkenankanlah kami berdoa bagi saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat GKJ Manuan dimanapun mereka berada. Tuhan, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu lah yang sangat kami rindukan membersamai setiap langkah kami. Karena kami masih berada di tengah-tengah pandemi, namun sesungguhnya juga kami merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata atas kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan juga memelihara hidup kami, memberikan kekuatan dan kesehatan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih harus belajar di rumah. Bahkan juga saat ini mereka sudah boleh menyelesaikan pembelajaran di sekolah. Ada yang sedang mencari sekolah dan oleh sebab itu kami mohon berkat Tuhan. Tuhan juga memberikan sekolah, menempatkan anak kami di sekolah yang tepat sehingga anak kami boleh terus bertumbuh dengan baik, mengasah talenta, kemampuan, pengetahuan. Jauh daripada itu Tuhan, biarkanlah anak-anak kami boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi Poro Lansiati Yoswo meskipun berdiam diri di rumah. Namun kami juga meyakini Tuhan beserta. Tetap sukacita, tetap memuji Tuhan dengan segala keberadaannya. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahlah mereka Tuhan dan pulihkanlah mereka. Sehingga dalam hidupnya saudara-saudara kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang besar. Dan mensyukuri bahwa kehidupan ini adalah anugerah pemberian Tuhan yang terus dijalani dengan penuh rasa syukur. Ada juga saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di minggu-minggu ini. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan, kami mohonkan berkat bagi saudara-saudara kami untuk terus mengingat bahwa kasih Tuhan yang besar boleh mengiring langkah kehidupannya. Tetap menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Pribadi-pribadi yang terus melakukan kehendak Kristus dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk situasi kondisi kemasyarakatan kami ya Bapa. Biarkanlah setiap hari boleh semakin dipulihkan. Tenaga medis tetap dikuatkan. Pemerintah tetap diteguhkan. Sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan
sehingga bangsa kami, kehidupan kami tidak jauh dari damai sejahtera yang asalnya daripada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami menyerahkan juga bulan keluarga yang akan kami tapaki sampai akhir Juli nanti. Kiranya dapat kami isi dengan waktu kami lebih mempererat, memperkuat tali kekeluargaan, tali kasih di antara seluruh anggota keluarga. Inilah Tuhan apa yang menjadi seruan kami dan doa kami pada hari ini. Dan kami rangkai doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kita. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan pagi hari ini adalah kami ambil dari kitab Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita memberikan persembahan sambil kita memuji Tuhan dari NKB 133. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur terus kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh mempersembahkan sebagian berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, karena kami merasa bahwa Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Terimalah sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Adapun hal-hal lain yang kami bisa persembahkan, baik itu tenaga, pikiran kami untuk kemajuan perkembangan gereja kami GKJ Jemaat Manoan, biarlah itu juga menjadi sebuah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini pun boleh menjadi upaya pelebaran kerajaan Tuhan dan pekabaran Injil Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, ampuni jika di dalam kami memberikan persembahan masih terselip dosa dan pelanggaran kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, keluarga Kristen adalah andalan Tuhan untuk menyuburkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari dengan penuh kehangatan kita wujudkan cinta kasih Allah kepada dunia. Seperti lagu berikut, nyanyian keluarga GKJW Manuan, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita undur dari hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menuntun keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga GKJW dengan penuh kasih mesra, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia, kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kami mengucapkan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.